Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 15 Februari 2024. Kita kembali akan meresapkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu paroki kami membuka open recruitment untuk mencari petugas pembukuan di gereja. Ada beberapa yang datang dan melamar. Maka serangkaian tes, seleksi dan wawancara dibuat hingga diputuskan siapa yang lulus seleksi dan yang sesuai dengan kriteria yang gereja butuhkan. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang kedatangan anak manusia atau Mesias yang akan mengalami penolakan, harus menanggung penderitaan dan akan dibunuh, namun bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua dilakukan Yesus sebagai ungkapan bahwa ia sungguh mencintai, mengasihi, dan peduli dengan kita. Kasih Yesus bukan sekedar pura-pura atau fake, melainkan pure, sungguh murni dan altruis. Yesus bahkan mengasihi kita dengan memberikan nyawanya sendiri sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Lebih lanjut, Yesus mengajak kita untuk mengikutinya dengan kriteria ini, menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Menyangkal diri adalah sikap yang tidak mementingkan diri, tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat, dan tidak mencari kesenangan, kenikmatan, dan kehormatan. Menyangkal diri juga berarti meninggalkan segala karakter buruk, tabiat untuk berbuat dosa, dan kita mau mengarahkan hidup sepenuhnya pada Allah. Memikul salib artinya kesetiaan kita untuk menanggung segalanya bersama dengan Tuhan, menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan, dan pasti akan berbuah keselamatan, karena tiada pengalaman Paskah tanpa didahului dengan pengalaman salib. Dan mengikuti Tuhan adalah kesetiaan kita untuk selalu mau berjalan dalam tuntunan Tuhan sendiri. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kita kerap meninggalkannya, walaupun kita kadang mengacuhkannya, bahkan mengkhianatinya sekalipun,
namun kasih Tuhan senantiasa tercurah bagi kita. Dalam firman hari ini, Yesus mengemukakan kriteria untuk dapat menjadi muridnya, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Sudahkah kita lakukan itu dalam hidup ini? Selamat bermenung. Semoga kita setia memenuhi kriteria untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.